Oke, tes 1 2 3 dicoba. Oke, terima kasih. Langsung saja ya, kita mulai untuk perkuliahan pada kesempatan sore ini ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada kesempatan sore ini kita kembali bertatap muka, berjumpa secara daring untuk mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat mengikuti, selamat bergabung di kelas studi kelayakan bisnis. Oke, dan ini adalah merupakan pertemuan kedua ya. Jadi kemarin pertemuan pertama kita sudah menyampaikan beberapa poin tentang konsep-konsep dasar dari studi kelayakan bisnis yang berkaitan dengan definisi ya, dan juga terkait dengan manfaat. Oke. Nah, untuk sore ini kita akan melanjutkan diskusi kita, melanjutkan materi yang kemarin. Langsung saja ya, ini saya tampilkan untuk slide presentasinya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pentingnya daripada studi kelayakan bisnis. Ini saya tulis secara singkat ya, SKB ya, bukan senam ke SKJ ya, senam itu ya, bukan SKB apa sanggar kegiatan bersama. Bukan, tapi di sini studi kelayakan bisnis. Oke. Jadi di sini mengapa sih studi kelayakan bisnis itu perlu dilakukan ya, kedudukannya seperti apa. Nah, ini beberapa hal yang berkait dengan pentingnya daripada studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah kelengkapan dan keakuratan data dan informasi. Oke. Ini yang pertama. Jadi ketika kita melakukan studi kelayakan bisnis, maka informasi-informasi, data-data yang berkaitan dengan bisnis yang akan kita jalankan itu tentunya di sini kita memiliki kelengkapan data dan keakuratan data serta informasi, sehingga di sini untuk kedepannya kita lebih ada gambaran ya, lebih gambaran secara nyata kira-kira apa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau mungkin dalam melakukan kegiatan bisnis itu sendiri. Karena bagaimanapun juga data dan informasi ini memang memiliki kedudukan yang sangat-sangat strategik, sehingga ketika di sini kita mau memulai suatu usaha, kemudian di sini kita melakukan studi kelayakan terlebih dahulu, maka tentunya proses awal yang kita lakukan adalah bagaimana data-data dan informasi-informasi ini bisa kita peroleh. Oke, itu yang pertama, sehingga di sini tentunya nanti ada informasi bisa mendukung daripada aktivitas bisnis. Oke, kemudian untuk yang kedua adalah tenaga ahli dalam tim studi kelayakan. Nah, ini. Jadi tentunya di sini memang ketika melakukan studi kelayakan bisnis ya, kita melibatkan tenaga-tenaga ahli yang memang memiliki kompetensi ya di bidang masing-masing tentunya ya. Dan di sini tentunya nanti kita ada gambaran siapa saja yang berkaitan dengan tenaga ahli di sini, sehingga nanti di dalam menjalankan bisnis juga akan membantu di dalam kelancaran. Kemudian pentingnya studi kelayakan bisnis ini terkait dengan penentuan metode dan alat ukur yang tepat. Kemudian yang keempat ini adalah loyalitas tim studi kelayakan. Oke. Baik, itu adalah beberapa poin tentang pentingnya studi kelayakan bisnis. Nah, ini adalah terkait dengan suatu usaha. Jadi ini ibaratnya adalah dua arah jalan yang akan kita pilih, failure apa sukses ya. Jadi kalau failure ini berarti kegagalan, sukses ini adalah keberhasilan. Nah, ini dua arah yang berbeda, dan di sini tentunya arah ini bisa kita tetapkan dari awal ya, apakah kita ingin sukses, apakah kita ingin gagal. Nah, terkait dengan kegagalan suatu rencana usaha ini memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau faktor yang memang di sini menjadi penentu ya. Nah, di sini kegagalan daripada rencana ini pertama adalah dikarenakan pasar tidak jelas. Jadi pasar tidak jelas ini adalah berkaitan dengan produk yang Anda hasilkan, baik itu berupa barang atau jasa, tetapi di sini tidak memiliki pasar yang jelas. Siapa sih konsumen daripada
produk yang kita hasilkan. Jadi konteks daripada pasar ini kan tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Tetapi dalam hal ini pasar ini adalah mereka yang memang menggunakan atau memanfaatkan produk-produk yang kita gunakan. Nah, makanya di sini sangat penting sekali terkait dengan studi kelayakan bisnis, sehingga di sini nanti tentunya kita bisa menentukan pasar dari produk yang kita hasilkan. Tentunya di sini kita bisa mulai dari segmentasi pasar. Kita menentukan pasar yang berdasarkan segmen-segmen tertentu. Apakah produk kita ini untuk semua kalangan, apakah untuk kalangan tertentu. Misalkan kita bisa melihat contoh-contoh. Ya, ini ambil beberapa contoh lah. Misalkan ketika pertama kali kita mengenal produk Atlas. Nah, ini tentunya ingatan kita itu adalah pada sarung. Nah, ini berarti di situ dia memproduksi awal, dia mencoba mengambil segmen untuk sarung, di mana sarung ini merupakan bagian daripada perlengkapan ibadah, dan sarung ini adalah digunakan khusus untuk orang atau orang laki-laki ya. Ini oke, beda ya. Nah, ini. Nah, kemudian dari situ ternyata setelah dia melakukan segmentasi pasar, kemudian penetrasi pasar, ternyata di situ ada pembeli. Nah, berarti perusahaan sarung Atlas ini menemukan pasar. Nah, ini. Jadi di situ pasarnya jelas. Atau mungkin beberapa contoh yang lain lah, kita bisa melihat misalkan kalau untuk yang hijab itu ya, Rabbani. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana dia menemukan daripada pasar sehingga produknya bisa berkembang. Nah, ini karena apa? Karena adanya kejelasan daripada pasar yang memang bisa didefinisikan dalam suatu produk. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi tidak cuma produk barang tapi juga jasa, tentunya di sini harus bisa menemukan pasar sasarannya itu kemana. Kemudian tujuan sasaran yang tidak jelas. Kalau tadi pasar lebih bersifat umum, tujuan. Nah, ini tujuannya sasaran, target marketnya itu siapa. Jadi kalau tadi saya contohkan misalkan sarung Atlas, di situ target marketnya adalah untuk kaum laki-laki gitu ya. Kemudian berkembang, sekarang tidak cuma sarung tapi ada peci, ada baju koko dan sebagainya. Tetapi target atau sasaran daripada marketnya ini jelas. Sasarannya ini adalah untuk segmentasi laki-laki. Kalau Rabbani tentunya di situ beda lagi. Sasarannya di sini untuk segmentasi perempuan. Tetapi walaupun di situ dalam perkembangannya sasaran ini kemudian diperluas, tentunya itu karena melihat potensi-potensi pasar yang memang masih bisa terbuka, maka di situ masuk ke sasaran baru. Kemudian prioritasnya ini seperti apa? Jadi kegagalan. Jadi prioritas ini memang sangat penting sekali. Pasar ini lebih luas, tujuan, sasaran, kemudian prioritas. Jadi kalau prioritas tadi, misalkan kita Atlas di situ ya, pertama kali membangun itu kan lebih fokus ke sarung. Nah, ini berarti prioritasnya ke sarung, atau mungkin dalam tanda kutip perkembangannya adalah untuk perlengkapan ibadah misalkan saja. Kalau Atlas Rabbani juga demikian. Nah, ini kan berarti prioritasnya jelas. Nah, ini sama ketika dulu ya perusahaan Levi's lah, celana. Di situ memulai usaha, dia merintis usaha, dia fokus. Ada prioritas, ada pasar, ada sasarannya, yaitu apa? Di situ dia fokus khusus untuk memproduksi celana yang berbahan daripada bahan ini jeans ya. Nah, makanya sekarang kalau awal-awal dulu orang kalau memakai celana jeans itu mesti nganggu Levi's gitu ya, walaupun itu mereknya bukan Levi's. Nah, ini karena apa? Karena dia berhasil dalam pemasaran, sehingga di situ dia menetapkan pasar, segmentasi pasarnya jelas, target marketnya jelas, juga di sini prioritasnya jelas, sehingga di situ produk akan mudah diingat. Kemudian tidak menunjukkan kompetensi. Nah, ini jadi kompetensi daripada seseorang ini memang setiap orang tentunya memiliki kelebihan-kelebihan yang kadang kelebihan itu justru tidak bisa dilihat. Nah, kompetensi di sini ini bisa kompetensi yang memang diperoleh dari jenjang pendidikan secara formal, dan kompetensi di sini juga bisa diperoleh dari pengalaman ya. Bagaimana dia memiliki kemampuan dari belajar autodidak,
kemudian pengalaman kerja dan sebagainya. Nah, inilah yang merupakan kompetensi-kompetensi yang tentunya di sini sangat membantu sekali di dalam memulai suatu usaha. Banyak usaha-usaha yang dirintis dimulai dari kompetensi di bidang tertentu dan di situ bahkan bisa berkembang. Misalkan saja punya kompetensi di bidang bengkel atau memperbaiki mesin mobil kendaraan. Nah, kemudian di situ memulai usaha. Maka dengan kompetensi ini tentunya ini menjadi bagian daripada modal yang sangat penting sekali, keahlian atau skill. Atau mungkin kompetensi-kompetensi yang dimiliki yang orang yang lain, jadi misalkan restoran, rumah makan punya kompetensi yaitu memiliki kompetensi di bidang memasak, menghasilkan masakan-masakan yang enak. Nah, ini jelas ya, tentunya kalau kompetensi-kompetensi di sini itu berperan di dalam melakukan ini bisnis, maka tentunya di sini harapannya adalah keberhasilan. Tetapi sebaliknya, kalau kompetensi di sini tidak ditunjukkan, maka tentunya di sini tidak ada sesuatu yang menjadi keunggulan bagi usaha atau bisnis yang dijalankan. Datar istilahnya seperti itu, flat ya. Nah, maka disinilah potensi terjadinya kegagalan usaha ini memang dimungkinkan terjadi. Kemudian yang berikutnya, gagalnya rencana usaha ini adalah kata dengan menunda langkah-langkah penting. Nah, ini. Jadi mungkin Anda sering mendengar ya bahwasannya kesempatan itu yang sama tidak akan datang untuk kedua kalinya gitu. Nah, maka dari sini tampak bahwasanya memang kedudukan daripada kesempatan sangat penting sekali ya, keberanian ya, keberanian di dalam memulai ini memang sangat-sangat penting sekali, karena bagaimanapun juga ketika suatu usaha di sini memang Anda sudah punya perencanaan, Anda sudah membayangkan, tetapi di situ Anda menunda dan menunda, maka tentunya di situ bisa saja saat ini memang itu merupakan usaha yang memang strategik, usaha yang punya potensi, karena Anda menunda langkah, maka tentunya di situ mengakibatkan kegagalan. Nah, ini makanya jangan sampai ya, ini mungkin terkait dengan studi kelayakan bisnis ya. Ketika Anda memiliki ide-ide bisnis, dari ide-ide bisnis tersebut kemudian Anda lakukan studi kelayakan, tetapi justru studi kelayakan ini membuat Anda jadi menunda daripada bisnis yang Anda kerjakan. Jangan sampai seperti itu, karena studi kelayakan bisnis ini tentunya dalam rangka untuk memberikan keyakinan yang lebih kepada Anda bahwasanya memang bisnis itu memang memiliki potensi, dan bukan berarti kemudian karena ada studi kelayakan bisnis maka kemudian Anda menunda pekerjaan Anda secara terus-menerus, dan tentunya di sini akibatnya Anda tidak berbuat apa-apa. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah takut resiko. Nah, ini adalah hal yang kadang dirasakan oleh banyak orang ketika mereka ingin memulai suatu usaha. Jadi ketika usaha ini akan dimulai, takut resiko. Jadi resiko daripada bisnis apa ya? Kegagalan. Kegagalan itu apa? Rugi. Rugi itu apa? Hilangnya sebagian kekayaan yang dimiliki. Makanya orang kadang lebih cenderung memilih ya membelikan sesuatu barang atas uang yang dimilikinya dibandingkan dengan menginvestasikan uang tersebut untuk usaha. Karena apa? Karena mereka melihat bahwasannya ketika mereka membelikan barang, maka di situ nantinya bisa dinikmati barang tersebut. Tetapi ketika berinvestasi untuk usaha, di sini ibaratnya adalah sesuatu yang kadang tidak ada keyakinan. Dan dari situlah maka kadang kemudian bisnis tidak bisa berjalan dengan baik, dan kemudian di situ tentunya adalah kegagalan. Nah, ini adalah hal yang sering terjadi. Nah, maka takut resiko ini bukan sesuatu yang kemudian menjadi penghambat, tetapi setiap bisnis memang memiliki resiko. Tetapi resiko ini tentunya nanti bisa diminimalisir, bahkan bisa dihilangkan. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya ya tentunya dengan melakukan upaya sekuat mungkin. Jadi seseorang yang sukses itu bukan berarti bukan tanpa kegagalan, itu tidak. Mungkin ketika Anda membaca ya kisah-kisah inspiratif dari
ini apa, wirausaha yang sukses, saya kira di situ bukan suatu proses yang sekali jalan langsung berhasil, itu tidak, tetapi mereka juga mengalami resiko-resiko bisnis, dan itu tentunya dari resiko-resiko bisnis tentunya dia kemudian bangkit untuk dipelajari bahwasanya itu tidak akan dilakukan untuk yang kedua kalinya, sehingga di situ untuk agar supaya tidak ada kegagalan. Oke. Jadi ini adalah kegagalan dalam rencana usaha. Jadi beberapa poin tentunya di sini berkaitan dengan pasar, ini yang utama. Kemudian yang terakhir ini adalah takut resiko. Nah, makanya Anda buang jauh-jauh ketika Anda punya pikiran takut gagal, takut resiko. Nah, terkait dengan kerugian-kerugian. Nah, ini asalkan Anda punya keyakinan yang kuat, punya kemauan yang kuat, maka di situ Anda bisa melalui setiap hambatan rintangan dari suatu bisnis yang ada. Oke, baik. Ini adalah berkaitan dengan gagalnya rencana usaha. Oke. Nah, ini bagaimana tentang hasil studi daripada kelayakan bisnis gitu. Nah, ini. Jadi hasil studi kelayakan bisnis ini nanti bisa digunakan untuk merintis usaha baru. Nah, ini. Jadi ini biasanya dilakukan oleh banyak perusahaan, bisa juga individu melakukannya, di mana ketika memiliki ide-ide bisnis, di mana bisnis di sini tentunya belum pernah ada, ya, belum pernah dilakukan, maka penting sekali perusahaan melakukan studi kelayakan bisnis, sehingga di situ nantinya hal-hal yang akan terjadi di masa yang datang, perkiraan-perkiraan dan estimasi-estimasi tentunya di situ lebih jelas, ya. Jadi sebagai contoh kita kadang melihat bagaimana perusahaan ini melakukan inovasi-inovasi dengan membuka usaha, merintis usaha baru yang memang di situ sebetulnya tidak dilakukan sebelumnya. Nah, ini tentunya akan lebih baik kalau sebelum merintis usaha baru itu melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, dari hasil studi kelayakan bisnis lah nanti digunakan untuk merintis usaha baru. Ini contohnya beberapa ini ya, kalau misalkan saja kita melihat banyak sekali produk-produk ya yang diiklan sajalah, misalkan PT Wings misalkan di situ ya. PT Wings tadinya fokusnya adalah bergerak di bidang untuk alat kebersihan untuk misalkan sabun kebersihan itu ya. Nah, ini kemudian dia masuk ke divisi merintis usaha baru, yaitu bergerak di bidang makanan, ada Wings Food di situ, kemudian menghasilkan produk-produk makanan. Nah, ini adalah merupakan merintis bisnis baru yang memang sebelumnya tidak dilakukan. Oke, ini hanya sekedar contoh ya, saya menyebutkan merek bukan berarti kemudian saya loyalitas kepada merek itu, bukan, atau mungkin di sini ada titipan sponsor juga bukan ya, tetapi ini hanya untuk kepentingan yang berkaitan dengan penyampaian materi untuk agar supaya Anda lebih bisa mudah untuk memahaminya. Oke, jadi saya kira contoh-contohnya sangat banyak, Anda cermati aja lah bagaimana perubahan-perubahan. Ya, kalau kita melihat contoh yang lain juga saya kira banyak lah. Seperti yang terjadi misalkan Hairil Tanjung lah misalkan saja, di situ bisnisnya sangat banyak, dan di situ memiliki bisnis yang bisa dikatakan diversifikasi daripada bisnisnya itu sangat lengkap sekali. Atau mungkin Haritanu Sudibyo yang punya MNC itu ya, di situ dia bergerak basisnya adalah untuk bidang penyiaran gitu, tetapi kemudian dia merambah ke bidang-bidang yang lain ya kan. Di situ kemudian mendirikan pendidikan universitas ya kan. Itu menunjukkan bagaimana dia mulai merintis usaha-usaha baru, tentunya di sini juga hasil dari studi kelayakan bisnis, sehingga di situ dia lebih memiliki keyakinan. Oke, banyak. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Ini biasanya ya. Jadi usaha yang sudah ada kemudian dikembangkan lagi, diperbesar lagi dalam rangka agar supaya nantinya ini lebih meningkatkan daripada pendapatan. Kita ambil contoh saja lah, misalkan PT Garuda, kacang Garuda itu ya. Kalau dulu
dia apa itu Sudama itu yang punya itu ya, kalau Bapak Sudama itu ya. Nah, itu di situ kita bisa melihat bagaimana awal daripada kacang Garuda itu. Jadi di sini usaha daripada kacang Garuda sekarang sudah berkembang. Ada banyak sekali varian-varian makanan yang memang di situ diproduksi atau dihasilkan dari PT Garuda itu ya, Garuda Food itu ya. Tetapi kalau kita melihat tentunya di situ rintisannya adalah basicnya adalah memproduksi kacang, tapi kemudian berkembang. Oke, nah ini adalah tentunya hasil daripada kelayakan bisnis, ini bisa sampai ke situ. Jadi mengembangkan usaha baru. Atau mungkin yang tadi saya contohkan juga bisa ya, misalkan Haritanu Sudibyo atau mungkin Hairil Tanjung. Jadi bagaimana melakukan modifikasi, mengembangkan usaha agar supaya tetap eksis ya, konsisten dalam bisnis tersebut. Kemudian untuk memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan, ini adalah satu keputusan ya yang sangat penting sekali. Jadi memang investasi itu sesuatu yang tidak mudah. Karena tujuan daripada investasi adalah bagaimana agar supaya dana yang ditanamkan itu bisa berkembang. Nah, sehingga kita harus mampu memperkirakan bisnis-bisnis yang tentunya menguntungkan di masa yang akan datang itu apa. Nah, makanya di sini perlu adanya studi kelayakan bisnis dalam rangka agar supaya kita ada gambaran ke depan bagaimana tentang suatu bisnis yang akan dilakukan atau yang akan dijalankan. Oke, nah ini adalah beberapa hasil daripada studi kelayakan bisnis. Nah ini pihak-pihak yang berkepentingan terhadap studi kelayakan bisnis. Jadi ini punya kepentingan ya. Jadi memang ini pertama adalah wirausaha atau pemilik usaha. Jadi tentunya ini punya kepentingan secara langsung ya, di mana para wirausahawan memang di situ memiliki jiwa kewirausahaan dan ini menjadi modal yang sangat penting. Namun demikian tentunya di sini dengan modal kewirausahaan yang dimiliki sebagai dasar, modal dasar, ini juga sangat penting dan sangat perlu memperoleh gambaran tentang bisnis yang akan dilakukan, yaitu melalui studi kelayakan bisnis. Sehingga pemilik perusahaan atau para wirausaha ini memiliki keyakinan yang penuh bahwasannya bisnis yang akan dijalankan itu memang menjanjikan atau memiliki potensi yang sangat baik. Oke. Kemudian yang berikutnya ini adalah investor atau penyandang dana. Ini juga pihak yang memang terlibat secara langsung. Jadi ketika investor ini memilih-milih kira-kira prospek bisnis yang menguntungkan itu yang seperti apa. Nah ini, atau mungkin ketika ada penawaran untuk berinvestasi, maka di situ penting bagi seorang investor mendapatkan informasi tentang ya prospek suatu bisnis di masa yang akan datang. Karena bisnis ini nanti adalah harapannya adalah berjalan untuk masa yang akan datang dan di situ menghasilkan keuntungan. Nah, kemudian yang lainnya adalah masyarakat dan pemerintah. Ini ada kepentingan-kepentingan langsung dan juga ada kepentingan-kepentingan tidak langsung terkait dengan pihak-pihak yang memang ini yang berkaitan dengan masyarakat dan pemerintah. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang studi kelayakan kaitannya dengan masyarakat ini tentunya adalah bagaimana keberadaan suatu bisnis di dalam masyarakat dan pemerintahan tentunya ya. Jadi misalkan saja banyak, kalau kita bicara dengan tentang bisnis kan ada bisnis yang dalam tanda kutip halalan toyibat gitu ya, atau mungkin bisnis yang dalam tanda kutip itu merupakan bisnis yang dilarang gitu kan. Nah ini makanya kelayakan ini harus layak tentunya bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah, pihak yang punya kepentingan. Jadi misalkan saja Anda melakukan usaha bikin pertanian ganja, nah itu kan berarti tidak layak untuk masyarakat dan pemerintah karena itu memang sudah menjadi larangan. Nah maka dari itu perlu masyarakat, pemerintah itu tahu tentang studi kelayakan bisnis Anda. Apakah bisnis Anda itu mengganggu ketertiban ya, konduktivitas dan juga kenyamanan masyarakat atau tidak gitu. Jadi kadang kita melihat ada perusahaan yang berdiri di tengah-tengah pemukiman masyarakat dalam artian dekat dengan masyarakat. Kemudian perusahaan itu melakukan proses produksi, kemudian limbahnya itu dibuang sembarangan.
atau mungkin di sini pembuangan asapnya itu mencemari, dan di situ tentunya sangat-sangat tidak layak bagi masyarakat dan juga pemerintah. Maka dari itu ini masyarakat, pemerintah ini juga perlu terkait dengan studi kelayakan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Oke. Nah, ini beberapa kelayakan perencanaan usaha. Jadi di sini ada 3 poin ya, kelayakan secara teknis, kemudian kelayakan secara operasional, dan kelayakan secara ekonomi. Jadi memang secara umum kelayakan ini lebih orientasinya adalah potensi yang ada pada bisnis tersebut, apakah prospektif atau tidak. Tetapi di samping itu tentunya hal-hal yang terkait dengan kelayakan yang lebih luas ini tentunya berkaitan dengan kelayakan teknis, operasional, dan juga ekonomi. Nah, ini pertanyaan berkaitan dengan kelayakan teknis dan operasional. Apakah secara teknis bisnis bisa dijalankan? Nah, ini secara teknis. Kemudian apakah teknologi sudah tersedia? Apakah memiliki orang yang mampu mengoperasikan teknologi? Nah, ini adalah secara teknis dan secara operasional. Jadi misalkan secara teknis bisnis dijalankan. Nah, ini berkaitan dengan operasional, bagaimana ketersediaan alat-alat, mesin-mesin gitu ya. Ini. Kemudian teknologi ini. Jadi ketika teknologi ini di dalam melakukan suatu bisnis ini menggunakan teknologi, apakah teknologi itu sudah tersedia atau belum? Nah, jangan-jangan belum tersedia. Nah, ini kan berarti tidak layak gitu ya. Kemudian apakah ada pihak mampu mengoperasikan teknologi? Nah, kalau misalkan teknologinya sudah ada, kira-kira ada nggak yang mengoperasionalkan daripada teknologi? Nah, ini. Jadi misalkan saja perusahaan memproduksi misalkan perusahaan percetakan ini. Kemudian teknologinya teknologi printing digital. Di situ ada alat-alat teknologi yang memang sudah dimiliki, sudah dibeli. Tapi ternyata tidak ada orang yang mampu mengoperasikan daripada alat tersebut, nanti tentunya juga tidak layak. Nah, ini maka di sini terkait dengan kelayakan teknis dan operasional ini memang bersifat teknikal, sehingga di situ bagaimana bisnis ini dijalankan, kemudian dukungan-dukungan daripada bisnis secara teknik dan operasional ini bagaimana. Kemudian ada juga kelayakan ekonomi. Ini kelayakan ekonomi di sini tentunya bisa dilihat dari return on investment atau berapa lama biaya investasi akan kembali. Ini gambaran aja ya ini ya. Nah, jadi berapa lama? Tentunya di sini nanti kita bisa melihat semakin cepat untuk rate of return on investment-nya, return on investment ROI-nya, maka tentunya di situ menunjukkan bagaimana suatu bisnis ini memang menjanjikan, tetapi tentunya di sini juga harus diperbandingkan dengan ekspektasi yang memang dimiliki oleh pelaku bisnis. Jadi kalau misalkan rate of return-nya 2 tahun misalkan, ini modal, ini bisa kembali gitu ya, investasi bisa kembali. Tetapi ternyata estimasinya daripada pemilik atau manajer 1 tahun, ya berarti di sini secara kelayakan tidak layak gitu ya. Nah, ini memang asumsinya semakin cepat return on investment maka semakin baik pula untuk investasi yang dihasilkan. Oke, kemudian untuk yang lainnya adalah lebih bermanfaat melakukan investasi ya ke usaha ini atau di usaha yang lain. Nah, ini adalah berkaitan dengan kelayakan ekonomi. Kadang memilih suatu bisnis ini bagi orang yang punya duit ini juga bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mudah maksud saya. Apalagi di situ sering dihadapkan pada beberapa alternatif, apakah memilih bisnis A, apakah memilih bisnis B, ataukah kedua-duanya dan sebagainya. Jadi lebih bermanfaat melakukan investasi yang mana? Nah, ini makanya ini kita bisa melihat dari kelayakan ekonomi. Tentunya orientasinya kalau bicara tentang investasi ini adalah mana yang memberikan keuntungan lebih besar. Tetapi bukan berarti kemudian keuntungan yang lebih besar ini kemudian diambil
sebagai alternatif daripada usaha itu juga bukan. Tapi di sini harus melihat bagaimana ya proses-proses yang terjadi ya, tidak hanya sekedar kelayakan ekonomi tetapi juga kelayakan teknisnya seperti apa. Ini. Oke. Oke, baik, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan yang berkaitan dengan ini materi kegiatan ini ya. Oke, perkuliahan pada malam ini ya. Oke, silahkan kalau mungkin ada yang tanyakan. Oke, baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Namun sebelum saya akhiri, ini saya akan memberikan sebuah pertanyaan untuk kuis yang nanti bisa Anda jawab. Untuk jawaban nanti bisa Anda tulis pada kolom komentar ya. Ini. Jadi pertanyaannya adalah kelayakan di dalam perencanaan usaha ini terdiri dari apa saja? Oke. Jadi kelayakan perencanaan usaha ini terdiri dari apa saja? Oke, baik. Itu adalah untuk pertanyaannya ya. Oke, baik. Tolong nanti bisa dijawab. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya. Oke, baik. Saya itu untuk materi perkuliahan pada kesempatan petang ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa Anda terima. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Oke, akhir kata saya ucapkan selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.